Shalom, selamat berjumpa di dalam ibadah Cool Online malam hari ini bersama dengan GBI Rayon 17 Lampung. Kita percaya malam hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mari bersama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri biar sukacita dari surga itu menjadi bagian saya dan saudara. Haleluya. Keselamatan. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah dia lenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah dia lenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Amin. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Ini kerinduan kami Tuhan. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Katakan kesukaan dari Tuhan. Amin. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku, itulah kekuatanku, itulah kekuatanku. Yuk sama-sama. La la la, la la la. Nama itu pikat hatiku. Bapa, Engkaulah pengharapan dalam hidup kami. Biar malam hari ini kami terus menyembah kepada Engkau.
Sebab Engkaulah kekuatan buat hidup kami. Terima kasih Aba. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Mari bersama-sama umat Tuhan. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku.
terus ada hanya bagi Tuhan dan untuk Tuhan. Dan biarlah umat-umatmu malam hari ini untuk kembali rindu menyembah Tuhan lebih lagi. Karena kami tahu Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya mau menyambut seluruh jemaat GBI Rayon 17 yang pada malam hari ini sedang bergabung di dalam acara Cool Online kita. Dan saya berdoa bahwa kita semua ada dalam keadaan baik. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua untuk sekali lagi berdoa. Dan kita minta agar Tuhan berbicara kepada kita semua. Bapa kami ada di surga, kami berdoa biarlah kiranya malam hari ini Engkau berbicara kepada setiap daripada kami. Sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang susah mendapatkan penghiburan pada malam hari ini. Hamba-Mu berdoa biar kiranya Engkau mempercayai firman-Mu kepadaku. Agar aku dapat menyampaikannya tepat seperti apa yang Kau inginkan. Dan biarlah setiap firman yang diucapkan itu tepat mengenai sasaran dan umat-Mu Tuhan yang mendengarkan. Mereka diteguhkan di dalam Engkau. Berikan kami telinga untuk mendengar, hati untuk mengerti, dan roh yang diubahkan. Dan kami dedikasikan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita sedang ada di dalam hari-hari yang saya sebut sebagai masa shifting atau masa pergeseran. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ada dua tanda yang menunjukkan bahwa hari-hari ini kita sedang mengalami masa pergeseran. Dan setiap kali kita mengalami masa pergeseran, maka dua tanda ini akan selalu ada. Yang pertama adalah tanda bagaimana segala sesuatunya sedang berubah, saudara. Segala apa yang kita lihat, segala apa yang kita alami di tahun 2020 ini sedang mengalami perubahan. Saudara suka atau tidak suka, perubahan itu sedang terjadi. Dan ini menunjukkan sebuah tanda bahwa kita sedang masuk ke dalam masa shifting. Tetapi ada tanda yang kedua selain daripada perubahan yang menunjukkan bahwa hari-hari ini kita sedang mengalami shifting. Tanda yang kedua adalah ketika kita mengalami ketidakpastian akan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dua hal ini, perubahan dan ketidakpastian, menunjukkan kepada kita bahwa kita sedang hidup di dalam satu musim, dalam satu masa pergeseran. Dan ketika pergeseran itu terjadi, maka respon saudara dan respon saya sebagai umat Tuhan itu menjadi penting. Sebab respon kita sebagai umat Tuhan akan menentukan apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Saudara, saya mau mengambil dua contoh di dalam Alkitab. Satu ketika Tuhan perintahkan kepada Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Dan Tuhan katakan kepada Nabi Yunus, dikatakan bahwa kejahatan mereka telah sampai kepadaku, kata Tuhan. Karena mereka tidak mengerti perbedaan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Dan oleh sebab itu pada waktu itu Tuhan merencanakan untuk membinasakan mereka. Kota Niniwe akan diluluh lantahkan. Tetapi pada waktu itu saudara, ketika Yunus menyampaikan pesan Tuhan kepada penduduk kota Niniwe, maka Alkitab mencatat raja kota Niniwe beserta dengan seluruh penduduknya, bahkan sampai kepada hewan-hewan yang ada di kota itu. Mereka semua berpuasa, gak makan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat itu, hati Tuhan berubah. Yang tadinya mau menjatuhkan penghakiman atas kota Niniwe. Yang tadinya kota Niniwe akan diluluh lantahkan. Tetapi karena respon daripada raja, penduduk, dan semua makhluk hidup yang ada di kota Niniwe itu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat. Maka pada waktu itu hati Tuhan bergeser. Dan Tuhan putuskan untuk tidak membinasakan kota Niniwe. Saudara yang dikasih Tuhan, contoh yang kedua adalah ketika zaman Ratu Esther. Ratu Esther ini adalah salah satu orang yang diangkut di dalam pembuangan
ketika Raja Nebukadnezar menyerang Yerusalem dan Yerusalem runtuh di tangan Raja Nebukadnezar. Esther pada waktu itu mengungsi ketika dia masih berumur sangat kecil. Ia dibawa oleh pamannya untuk mengungsi ke Babel. Saudara, apa yang terjadi? Alkitab mengatakan ketika masa peralihan tiba, maka yang memerintah pada waktu itu bukan Raja Nebukadnezar, tetapi yang memerintah adalah Raja Ahasuerus dari kerajaan Media dan Persia. Nah saudara, ketika Esther menjabat sebagai ratu di kerajaan Media dan Persia, pada waktu itu terjadi masa shifting. Ada satu pergeseran yang sedang terjadi. Alkitab mencatat di dalam kerajaan Media Persia pada waktu itu ada seorang pejabat yang memiliki hati yang jahat. Namanya adalah Haman. Dan dia memiliki kepentingan politik. Dan orang ini untuk mencapai kepentingan politiknya tidak ragu-ragu untuk menggunakan berbagai macam cara. Dan salah satu caranya adalah untuk membinasakan orang Yahudi yang ada di kerajaan Media dan Persia. Sebetulnya pemicunya mudah, satu hal yang sepele saudara. Karena Mordekai, yaitu paman daripada Esther, tidak mau memberikan hormat kepada Haman. Sehingga akhirnya dia membenci Mordekai dan dia akhirnya merencanakan untuk membinasakan seluruh orang Yahudi yang ada di kerajaan Media Persia. Maka pada waktu itu Mordekai datang kepada Ratu Esther dan Mordekai sampaikan, engkau harus berbuat sesuatu. Engkau harus melakukan sesuatu. Jangan hanya berdoa bagi dirimu sendiri. Jangan hanya mementingkan kepentingan dirimu sendiri. Jangan merasa bahwa engkau aman ada di dalam istana. Karena posisimu yang tinggi, jabatanmu yang tinggi, maka engkau merasa aman. Tetapi siapa tahu, kata Mordekai kepada Ratu Esther, bahwa Tuhan menempatkan engkau dalam jabatan ini untuk suatu maksud seperti sekarang ini. Dan ini yang saya mau katakan kepada saudara semua yang malam hari ini mengikuti acara Cool Online. Siapa tahu saudara dan saya dilahirkan pada masa seperti ini. Diizinkan Tuhan untuk melewati masa-masa sulit, mengalami pandemi seperti ini, mengalami goncangan, masa shifting seperti ini. Karena ada maksud dan tujuan Tuhan supaya kita berdiri menjadi jembatan yang menjembatani bangsa kita dengan Tuhan. Pada waktu itu Alkitab mencatat Esther mengambil respon untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bersama dengan dayang-dayangnya, bersama dengan Mordekai dan seluruh orang Yahudi yang ada di kerajaan Media Persia pada waktu itu. Mereka memutuskan untuk puasa selama 3 hari 3 malam. Gak makan, gak minum. Berdoa, merendahkan diri, berseru kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah mereka selesai berpuasa, anugerah itu turun atas Esther. Dia diizinkan untuk bertemu dengan Raja Ahasuerus. Dan sejak saat itu tangan Tuhan menyertai Esther sedemikian rupa. Sehingga apa yang tadinya dirancangkan oleh Haman untuk menghancurkan bangsa Yahudi. Tetapi Tuhan putar balikan sedemikian rupa. Sehingga Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Yahudi atas musuh-musuh mereka. Saya percaya hari-hari ini di tengah-tengah masa pergeseran, ketika perubahan itu sedang terjadi, ketika ketidakpastian itu sedang terjadi, saudara dan saya punya kesempatan untuk berseru kepada Tuhan, untuk mengerang kepada Tuhan, sehingga hati Tuhan bergeser. Supaya yang turun bukan penghakiman, tetapi yang turun adalah kasih karunia dan anugerah. Saudara, Tuhan memberikan kunci kepada saudara dan saya. Bagaimana kita bisa menggeser keputusan. Bagaimana kita bisa menggeser kondisi keadaan yang tidak baik menjadi baik. Di dalam kitab 2 Tawarikh pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Alkitab mengatakan begini.
Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Hal-hal ini, hari-hari ini sedang terjadi, saudara. Penyakit sampar, goncangan-goncangan secara ekonomi, bencana alam, itu sedang terjadi. Banjir di Jakarta itu sedang terjadi, saudara. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-14 begini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku, kata Tuhan, akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bukan hanya Tuhan akan mendengar doa kita, bukan hanya dikatakan bahwa Tuhan akan mengampuni kita, tetapi yang luar biasa adalah Tuhan akan memulihkan dari segala bencana yang menimpa, segala goncangan yang terjadi. Tuhan akan pulihkan, dan ini merupakan kunci bagi saudara dan saya di masa-masa shifting, masa-masa pergeseran ini, supaya respon kita benar. Dan pergeseran yang terjadi, pergeseran ke arah yang lebih baik dan bukan ke arah yang lebih buruk. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu pada malam hari ini saya mau membagikan 3 hal kepada kita semua. Bagaimana kita bisa meresponi keadaan sekarang ini sehingga kita bisa menggerakkan hati Tuhan agar pergeseran yang sedang terjadi ini bukan ke arah yang lebih buruk, tetapi pergeseran yang terjadi justru ke arah yang lebih baik. Yang pertama, untuk supaya bisa merubah keadaan, bergeser menjadi ke arah yang lebih baik, kita perlu meresponi Tuhan dengan cara merendahkan diri dan bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Seperti kunci yang Tuhan berikan di dalam 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14 tadi. Maka hari-hari ini saya mau mengajak kita semua, umat Tuhan, dimanapun saudara berada, apapun keadaan yang saudara sedang alami hari-hari ini, mari kita ambil waktu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan, bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat. Saudara, saya ingat di awal daripada masa pandemi ini, ketika pada waktu itu kita juga sedang masuk ke dalam masa puasa raya. Selama 91 hari pada waktu itu kita berpuasa terus non-stop setiap hari. Lalu kemudian pada waktu itu juga secara bersamaan kita melakukan doa berantai di Rayon 17. Setiap jemaat yang mau terlibat kita undang untuk bergabung. Semua pekerja, pelayan jemaat bergabung untuk berdoa bersama-sama. Setiap 15 menit sekali selalu ada orang yang berdoa dan mengerang kepada Tuhan selama 24 jam. Saya ingat pada waktu itu ketika kita berdoa, saya nggak punya topik lain yang saya doakan, saudara. Hanya ada satu topik yang saya doakan, dan topik itu adalah topik minta ampun sama Tuhan. Setiap kali saya berdoa, saya cuma bilang, Tuhan ampuni, ampuni. Ampuni aku, ampuni kami umatmu, ampuni kami hamba-hambamu. Saya berdoa bukan hanya untuk diri saya, saudara. Saya berdoa untuk umat Tuhan. Saya berdoa untuk rekan-rekan hamba Tuhan yang ada pada waktu itu. Kami berdoa, kami mengerang bersama-sama. Kami minta anugerah Tuhan agar Tuhan mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Saya doa seperti itu berulang-ulang. Bisa selama 1 jam menangis tersungkur di bawah, saudara, mengerang kepada Tuhan. Dan saya tahu hari-hari ini Tuhan sedang memanggil kita kembali. Dia sedang memanggil kita kembali untuk melakukan hal yang sama. Untuk merendahkan diri kita. Untuk berdoa, mengerang kepada Tuhan, mencari wajahnya, minta ampun, berbalik daripada jalan kita yang jahat. Berseru kepada Tuhan. Saudara, sejak tanggal 1 Oktober kemarin sampai nanti
tanggal 31 Oktober, kita sedang masuk dalam masa puasa. Di dalam masa puasa ini kita mau berdoa bagi keluarga kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita. Kita mau berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera selesai. Berhenti menyebabkan kekacauan. Kekacauan dalam ekonomi, kekacauan dalam rumah tangga, kekacauan dalam politik. Berhenti. Kita berdoa, kita berseru. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dalam masa puasa ini juga kita akan berdoa untuk resesi ekonomi. Yang menimpa bukan hanya negara kita tetapi bangsa-bangsa di dunia. Karena resesi ini sifatnya global. Saya bersyukur tangan Tuhan sebetulnya ada atas Indonesia. Karena apa yang disebut resesi di Indonesia gak sebanding dengan yang mereka alami di luar negeri, saudara. Mereka di sana lebih parah daripada kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan masih menopang Indonesia. Itu sebabnya kita perlu berdoa dan mengerang kepada Tuhan lebih lagi. Agar Tuhan segera memulihkan bangsa kita. Dalam masa puasa ini kita akan berdoa agar Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya atas setiap daripada kita. Saudara yang rindu merasakan hadirat Tuhan, berdoa minta agar Tuhan menyatakan hadirat-Nya. Kuasa Roh Kudus. Yang belum penuh dengan bahasa roh, minta agar Tuhan berikan bahasa roh. Sebab Alkitab mengatakan, ketika kita berbahasa roh, maka pada saat itu sebetulnya Roh Kudus sedang membantu roh kita untuk berdoa kepada Allah di surga. Untuk mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi. Yang mungkin secara perkataan manusia tidak bisa kita ucapkan. Mungkin karena bebannya terlalu berat. Mungkin karena pikiran kita sudah terlalu stres. Mungkin karena kita sudah gak tahu harus berbuat apa. Saat-saat seperti itu. Ketika saudara dan saya berdoa di dalam bahasa roh. Roh Kudus membantu mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Kepada Bapa di surga. Dalam masa puasa raya ini. Kita juga mau berdoa. Agar di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi. Injil, kabar baik itu diberitakan. Supaya anak-anak Tuhan tidak padam rohnya. Tapi kita tetap selalu memperkatakan Tuhan Yesus baik. Ketika kita bertemu dengan orang, selalu menceritakan Tuhan Yesus baik. Yuk bergabung di dalam doa puasa ini. Kita berdoa puasa, berhenti makan jam 9 malam. Jam 12 siang kita sudah mulai makan lagi. Puasanya gampang. Dan ini akan kita lakukan sampai nanti tanggal 31 Oktober. Saudara yang belum bergabung, yuk bergabung. Belum terlambat. Belum terlambat. Yuk bergabung. Sama-sama. Kita sama-sama berdoa. Merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bertobat. Berbalik dari jalan kita yang jahat. Dan kita minta agar Tuhan menjawab doa-doa kita. Yang kedua. Respon kedua yang bisa merubah keadaan dari yang tidak baik menjadi baik adalah dengan membangun mezbah. Dari awal tahun 2020 saya sampaikan ini. Gembala pembina sampaikan ini. Dan sekarang saya sampaikan lagi untuk mengingatkan kita. Perhatikan mezbahmu. Coba lihat bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan. Mezbah itu berbicara tentang hubungan pribadi. Mezbah itu berbicara tentang jam-jam doa. Mezbah itu berbicara tentang waktu-waktu di mana engkau membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan memperkatakan firman Tuhan. Mezbah berbicara waktu-waktu di mana saudara dan saya menaikkan doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Meskipun di tengah-tengah goncangan, perhatikan mezbahmu. Sebab mezbahmu itu yang bisa mengubah keadaan. Yang bisa merubah situasi. Yang bisa merubah lingkungan kita. Mezbah itu yang bisa merubah segala-galanya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya teringat akan kejadian ketika pada waktu bangsa Israel, kerajaan Israel
dikuasai oleh Ratu Isabel. Isabel adalah istri daripada Raja Ahab, Raja Israel. Tapi Isabel juga merupakan anak daripada Raja Tirus. Dan saudara, dikatakan Alkitab bahwa ternyata Raja Tirus bukan hanya menjabat sebagai seorang raja, tetapi dia juga merupakan imam dari Dewa Baal. Itu sebabnya ketika Raja Ahab menikah dengan Isabel, Isabel sebagai anak dari imam Baal membawa budaya, membawa dewa-dewinya mereka. Cara-cara penyembahan berhala yang mereka lakukan di Tirus itu dibawa masuk ke Israel. Tapi yang parahnya bukan cuma itu. Yang parahnya adalah pada waktu Isabel menjabat sebagai ratu, dia meruntuhkan mesbah-mesbah Tuhan yang ada di seluruh kerajaan Israel. Tujuannya adalah supaya bangsa Israel pada waktu itu tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan. Makanya mesbahnya dihancurkan, saudara. Dan bukan hanya mesbahnya dihancurkan, tetapi imam-imamnya juga dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh dia. Bukan hanya dia membawa budaya penyembahan yang asing, tapi dia menghancurkan mesbahnya Tuhan. Digantikan dengan mesbah Baal. Dia menghentikan ibadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Alkitab mencatat kalau kita hitung, Isabel itu berkuasa atas Israel kurang lebih sekitar 20 tahunan, saudara. 20 tahunan. Dan selama 20 tahun itu, seperti tadi saya katakan, mesbah Tuhan diruntuhkan, imam dan nabi-nabi Tuhan dikejar-kejar mau dibunuh. Praktek okultisme, penyembahan berhala, kuasa kegelapan, itu tersebar di mana-mana. Yang lebih parahnya lagi, menambahkan kejahatan yang sudah dia buat. Pada waktu itu Isabel menyalahgunakan kekuasaannya untuk merebut hak milik orang. Tanah warisan milik orang itu direbut dengan intrik-intrik yang kotor oleh Isabel. Tuhan begitu marah pada waktu itu. Sehingga akhirnya langit tertutup. Tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Dan bangsa Israel mengalami kekeringan yang parah. Setelah lewat 3,5 tahun, saudara. Maka Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk menampakkan diri kepada Raja Ahab. Dan kasih tahu Raja Ahab untuk mengumpulkan nabi-nabi Baal. Maka mereka di Gunung Karmel mengadakan pertandingan. Dibangun 2 mesbah. 1 mesbah untuk mesbah Baal. Yang 1 untuk Tuhan. Sementara nabi-nabi Baal udah sampai menoreh-noreh badan mereka, teriak-teriak. Gak ada jawaban. Nah, Alkitab katakan ketika mesbah untuk Tuhan dibangun oleh Elia. Sebetulnya Elia tidak membangun mesbah yang baru. Elia memperbaiki mesbah yang dulu ada di situ tapi sudah diruntuhkan. Itu yang diperbaiki. Dan Alkitab mencatat begini. The moment ketika Elia memperbaiki mesbah yang rusak itu. Dan mempersembahkan korban di atasnya. Saudara, selama belasan tahun loh. Gak pernah ditaruh korban lagi di atas mesbah itu. Selama masa Isabel menjabat sebagai ratu, menekan bangsa Israel. Belum pernah ada lagi korban yang ditaruh di atas mesbah itu. Karena mesbahnya diruntuhin sama Isabel. Tapi hari itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama waktunya. Ditaruh korban di atas mesbah itu. Maka Alkitab mengatakan, gak perlu dikasih api. Langit tiba-tiba terbuka. Tiba-tiba api dari Tuhan turun dari langit dan menyambar korban yang dipersembahkan oleh Elia.
Hari itu bangsa Israel terbuka matanya. Hari itu umat Tuhan hatinya terbuka. Dan mereka tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Hari itu mereka mengalami kemenangan. Hari itu karena mezbah itu diperbaiki. Hati bangsa itu berbalik kepada Tuhan. Kekeringan yang sudah selama 3,5 tahun berhenti. Hujan turun. Tuhan pulihkan. 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 Hari-hari ini saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya. Kalau saudara dan saya memperbaiki mezbah yang runtuh. Kalau umat Tuhan dimanapun kita berada. Memperbaiki mezbah kita yang runtuh. Jam-jam doa kita. Jam-jam penyembahan kita. Membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Bahkan kota kita, negeri kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang ketiga, respon yang ketiga yang bisa merubah keadaan dari yang tidak baik menjadi baik adalah dengan mengingatkan Tuhan. Saya pernah berbicara tentang topik ini kira-kira 2 minggu yang lalu. Tetapi saya mau mengingatkan kembali kepada saudara. Yuk, jangan berhenti berdoa mengingatkan Tuhan. Kita mengingatkan Tuhan bukan karena Tuhan pelupa. Bukan. Ada orang yang berkata bahwa ngapain kita ngingetin Tuhan? Ada juga kita kali yang diingetin. Bukan. Tuhan bukan pelupa. Tapi Tuhan mau agar kita mengingatkan Dia. Supaya ketika kita berdoa dan mengingatkan Tuhan. Kita mengucapkan janji Tuhan. Roh kita dan jiwa kita diingatkan kembali akan apa yang Tuhan pernah janjikan kepada kita. Jadi bukan untuk kepentingan Tuhan. Tapi untuk kepentingan kita. Sebab Yesus sendiri mengajari kita. Kalau kita berdoa, maka kita harus berdoa dengan tekun dan terus menerus. Saya mau mengajak saudara untuk membuka di dalam kitab Lukas 18 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu. Jangan bosan berdoa. Jangan bosan minta. Jangan bosan cari. Jangan bosan ngetok pintu. Sebab barang siapa yang meminta, ia akan mendapatkan. Barang siapa yang mencari, dia akan menemukan. Dan barang siapa yang mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Kalau sekali ngetok belum dibuka, jangan berhenti ngetok. Kalau sekali minta belum dikasih, jangan berhenti minta. Kalau sekali nyari belum dapat, jangan berhenti nyari. Terus, jangan sampai jemu-jemu dikatakan. Maka di ayat yang kedua dikatakan begini. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah perkaraku, belalah hakku terhadap lawanku. Seorang janda udah gak punya siapa-siapa saudara. Gak punya suami, gak punya saudara, hidupnya sendirian. Dia harus berjuang sendiri. Siapa yang mau bela seorang janda? Pada zaman Yesus seorang wanita itu tidak sama posisinya dengan seorang pria. Jadi kalau dikatakan janda sudah ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya, maka wanita itu sudah gak punya harapan. Tapi Alkitab katakan begini. Yesus mengajarkan. Lihat janda ini. Bela perkaraku. Bela perkaraku. Ayat keempat. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Namun karena janda ini menyusahkan
Baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan akankah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, di dalam perikop ini ada satu perumpamaan yang unik yang Tuhan buat. Untuk supaya murid-muridnya ngerti tentang konsep berdoa tanpa jemu-jemu. Maka Tuhan menyamakan dirinya seperti seorang hakim yang lalim yang tidak mau membela perkara seorang janda. Lalu dia bilang begini, hakim yang lalim aja kalau terus menerus didatangi sama si janda. Dan kemudian ibu janda ini terus minta bantuannya tanpa bosan-bosan, tanpa jemu-jemu. Akhirnya meskipun si hakim ini adalah orang yang lalim, gak takut akan Tuhan, gak takut sama siapapun, orang yang paling egois di seluruh dunia, hanya mikirin diri sendiri. Tapi karena terus-menerus didatengin dan terus-menerus diminta, akhirnya dijawab juga permohonan si ibu janda itu, saudara. Dan Tuhan katakan begini, kalau hakim yang lalim saja mau menjawab permohonan seorang janda, tidakkah Bapamu yang baik yang di surga akan terlebih lagi menjawab permohonanmu? Bukankah Bapamu yang di surga akan memberikan yang terbaik kepadamu? Dia tidak akan mengulur-ngulur waktu. Dia gak akan memalingkan wajahnya, pura-pura gak lihat, pura-pura gak dengar. Enggak. Tuhan tahu kesusahan saudara dan saya. Dia tahu pergumulan kita, matanya sedang tertuju kepada kita. Tapi dia mau agar saudara dan saya setiap hari, setiap waktu berdoa mengingatkan dia tanpa jemu-jemu. Supaya kita gak kehilangan pengharapan. Supaya di tengah-tengah goncangan ini kita tetap mengingat janji Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa mata Tuhan sedang tertuju kepada kita. Dia sedang menanti-nantikan kita. Dia sedang mau melihat respon kita di tengah-tengah goncangan. Respon saudara dan respon saya menentukan kemana masa-masa ke depan ini kita akan bergeser. Itu sebabnya respon dengan benar. Rendahkan diri kita. Minta ampun sama Tuhan. Berdoa, berbalik dari jalan kita yang jahat. Yang kedua, bangun mezbah kita kembali. Kalau dari awal-awal kita sudah bangun mezbah, di awal pandemi sudah bagus. Dan sampai sekarang mezbah itu masih berjalan. Jaga itu. Tapi kalau ternyata di tengah jalan kita sudah kehilangan semangat, putus asa, api kita sudah redup. Yuk bangun kembali. Bangun kembali mezbah itu. Arahkan hati kita, mata kita kembali kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya mau mengajak kita semua untuk mengerang, berdoa bersama-sama. Jangan jemu-jemu. Jangan bosan-bosan. Minta, maka engkau akan mendapatkan. Cari, engkau akan menemukan. Ketuk pintu, pintu akan dibukakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pejamkan matamu, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan biarlah malam hari ini firman ini berbicara kepada umat-Mu. Kami mau masuk dalam masa puasa raya ini. Merendahkan diri kami.
minta ampun kepada Tuhan atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Dan biarlah ketika kami berbalik kepadamu, kami memperbaiki mezbah kami. Kalau ada mezbah-mezbah yang runtuh, mezbah-mezbah keluarga, mezbah-mezbah pribadi, kalau ada iman umatmu yang goyah hari-hari ini, Tuhan, aku berdoa pulihkan kembali. Agar supaya mezbah itu dibangun kembali. Dan hamba-Mu berdoa, biarlah kami semua umat-Mu belajar untuk berdoa dan mengerang tanpa jemu-jemu. Meminta kepadamu, mencari dan mengetuk pintu. Sebab Engkau berjanji, barang siapa meminta, dia akan diberi. Barang siapa dia mencari, dia akan menemukan. Barang siapa mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Bukakan pintumu. Bukakan pintu-pintu mujizat. Pintu pertolongan. Pintu anugerah kepada umatmu. Berkati mereka. Kami percaya dalam tahun 2020 ini Tuhan masih menyimpan berkat bagi kami. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Jangan tahan-tahan kebaikan-Mu. Jangan tahan-tahan jawaban doamu. Segeralah datang kepada kami. Datanglah Tuhanku. Maranatha. Datanglah Tuhanku. Tolong umatmu. Hamba-Mu berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Oleh sebab itu, persiapkan persembahanmu. Dan sekali lagi, kita akan berdoa untuk persembahan. Dan sekalian, kita juga akan doa untuk doa penutup. Oleh sebab itu, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bisa memberikan persembahan, saudara, dengan cara transfer melalui mobile banking dengan 2 rekening yang ada di layar saudara. Atau saudara bisa scan QRIS yang ada di layar saudara dan melakukan persembahan melalui e-payment. Atau saudara juga bisa masukkan ke dalam amplop yang kemudian saudara bawa ke gereja dan masukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Kalau saudara sudah siap memberikan persembahan, angkat tanganmu. Kita akan berdoa dan sekalian kita juga akan doa tutup di dalam doa berkat. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan sebentar kalau kami akan memberikan persembahan, biarlah kiranya tangan Tuhan memberkati semua jemaat-Mu yang memberikan persembahan pada malam hari ini. Benih yang ditabur, Kau lipat kali gandakan. Dan biarlah itu menjadi benih yang menjadi berkat, yang membukakan pintu-pintu mujizat di dalam kehidupan umat-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri kul online kami. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang berlimpah-limpah. Buka hatimu, saudara. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan, amin. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.